Selamat malam, saya Arwi Diardi. Tahukah Anda, selama ini ada praktek yang sudah berlangsung lama di penjara, namanya tukar kepala, atau biasa juga dikenal dengan tukar badan atau joki narapidana. Praktek ini sesungguhnya jarang terkuak di publik, namun ada dan terjadi di sekitar kita. Malam hari ini Benang Merah akan membahas bagaimana praktek tukar kepala di penjara, siapa yang bermain dan bagaimana lika-likunya. Untuk itu, sudah hadir sejumlah narasumber kami malam hari ini di studio. Yang pertama ada Pak Joko Stiono, Direktur BIM Kemas dan PA Kemenkumham. Selamat malam Pak Joko. Selamat malam. Kemudian yang di tengah Mas Herwanto atau dikenal Mas Anto Jadul. Ini adalah orang yang pernah melakukan tukar kepala di penjara. Selamat malam Mas Anto. Dan yang terakhir Irjen Polisi Purnawirawan Beni Mamoto, mantan Deputi Pemberantasan BNN. Selamat malam Pak Beni. Ya, sebelum kita berbincang kita akan lihat terlebih dahulu sesungguhnya apa sih tukar kepala itu. Tukar kepala adalah praktek mengganti pelaku dengan orang lain atas informasi pelaku atau orang lain yang menggantikan pelaku. Sifatnya bisa pelaku kejahatan yang lebih besar atau lebih kecil. Jadi mungkin bahasa yang lebih dikenal masyarakat bisa dikatakan seolah-olah sebagai joki narapidana. Saya mau ke Pak Beni dulu. Sesungguhnya sejak kapan Pak Beni terjadi praktek tukar kepala di penjara ini? Secara pastinya tentunya saya tidak tahu. Karena saya waktu itu ketika masih aktif bertugas di BNN, disitulah saya banyak kali melakukan operasi yang menyangkut narapidana di lapas. Jadi informasi itu tentunya kami peroleh dari para narapidana, baik yang kami tangkap, kami proses, maupun yang sudah keluar. Informasi diberikan menyangkut hal-hal yang tentunya salah satunya isu yang hari ini kita angkat. Bagaimana seorang napi ada di dalam, itu sesungguhnya bukan dia terpidananya, sesungguhnya orang lain. Jadi seperti joki lah. Kalau kita lihat di ujian-ujian di perguruan tinggi, ada joki yang menggantikan. Di samping juga berbagai macam modus yang dilakukan oleh para napi yang tentunya di sini bekerja sama dengan oknum-oknum yang nakal ya. Jadi oknum-oknum yang nakal inilah yang memungkinkan hal-hal seperti itu terjadi. Artinya tentunya ada kerjasama satu dengan yang lain, kemudian adanya imbal balik lah, sehingga hal itu terjadi. Berbagai macam modus yang pernah kami dengar dari pengakuan para napi ini, diantaranya ada yang keluar untuk beberapa hari, sementara ada yang menggantikan supaya ketika dicek jumlahnya tetap sama. Baik. Terkait modus itu nanti kita akan elaborasi lebih dalam Pak Beni. Saya mau ke Pak Joko dulu. Benar nggak Pak masih terjadi joki atau tukar kepala, tukar badan di lapas atau di penjara itu? Informasi ini sungguh mengejutkan sebetulnya. Akan sulit sekali terjadi di dalam itu, kejadian seperti itu, tukar kepala. Kalau isu ini ya, isu yang kami dengar memang sebelum masuk. Jadi sebelum masuk, misalnya si A yang berbuat, yang tertangkap awalnya, kemudian yang masuk ternyata B. B itu juga ada kaitannya dengan A. Nah, entah bagaimana yang masuk itulah B. Itu isu ya. Terpidananya A. Iya, harusnya tersangkanya A. Tim A yang masuk B. Nah, itu kan kalau masuk tempat kami semuanya kan teridentifikasi. Jadi misalnya B, kayak apa sidik jarinya, surat perintahnya bagaimana, surat perintah penahanannya seperti apa. Ya itulah yang menjadi pengganti daripada A, padahal sebetulnya A yang harusnya masuk untuk kasus itu. Ini isu di luar. Jadi saya juga nggak bisa meyakinkan ini hal yang benar apa tidak. Cerita dari mereka yang masuk juga begitu. Kita dengar dulu pernyataan dari cerita dari Mas Anto. Anda tahun berapa pernah melakukan tukar kepala itu? Sekitar 17 tahun yang lalu. Waktu itu saya baru ke Jakarta, baru kerja 3 hari. Nah, saya kan nggak tahu kalau bola tangkas itu tempat judi, ya. Saya bekerja sebagai cleaning service. Baru saya kerja 3 hari, tiba-tiba ada penggerebekan dari PM, polisi militer, dan langsung semua ditangkap, dibawa ke Guntur. Nah, disitulah kita benar-benar digojlok. Di situ pengalaman saya
Saya itu di sana ya, kami itu karyawan dan penjudi itu semua tidur di ruang terbuka, di ruangan yang isinya penjara di Guntur itu. Nah di situ kita benar-benar digojlok, kita suruh berdiri sampai akhirnya pada berjatuhan. Jam 2 siang itu baru kita dikasih makan. Nah setelah penggerebekan itu kita itu dibawa ke Polda, semua di BAP. Nah semua ternyata sudah diatur semua. Maksudnya dia tuh? Saya harus mengakuin sebagai direktur atau apa, dan karyawan kan ada 5. Pada saat itu Anda sebagai Cleaning service. cleaning service Ya, diminta untuk mengakui sebagai direktur. direktur dari tempat Anda kerja, tempat perjudian itu. Iya, dan teman cleaning service lainnya harus mengakuin sebagai ini, dan semua itu sudah diatur semua. Nah, tadi Anda katakan ada berapa dari teman-teman cleaning service yang ditangkap? Semua karyawan yang ditangkap yang kena itu 5. Bosnya atau pemiliknya ditangkap nggak? Enggak, Oke, jadi Anda disuruh mengaku sebagai direktur. disuruh mengaku dan di BAP, dan semua itu proses sampai ke persidangan semua, sampai ke Rutan Salemba, dan semua itu pokoknya semua sudah diatur semua. Ikut sidang juga. Ikut sidang juga sampai selesai. Terus Anda divonis berapa lama? 4 bulan 10 hari. Setelah divonis, Anda kemudian menjalani pidana. Betul. Anda berarti masuk sebagai Herwanto dengan jabatan Iya. sebagai direktur. Dan teman-teman dikasih sebagai jabatan lain-lainnya gitu dah. Dan pemainnya justru itu semua itu bebas. Oh, jadi artinya Anda dimasukkan itu untuk menggantikan si pemilik itu, peran pemilik itu. Makanya Anda disuruh jadi direktur itu. Iya, betul. Oke. Nah, bagaimana kemudian praktek ini berjalan? Kami akan ungkap saat lagi di Benang Merah. Anda kembali bersama Benang Merah. Tadi Mas Santo sudah cerita sedikit soal pengalamannya. Nah, di ujung sana tidak hanya Mas Santo, kami juga sudah bergabung bersama kami ada Mas Tony. Ini adalah salah seorang yang pernah melakukan tukar kepala. Selamat malam Mas Tony. Selamat malam. Benar Anda pernah melakukan tukar kepala kabarnya? Iya, Kapan kejadiannya? pertengahan Mei 2016. Oh, baru dong berarti. Ya, Gimana? Ceritanya gimana sehingga kemudian Anda bisa melakukan tukar kepala itu gimana?